Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Ini aku mau keluar, tapi sebelum keluar bikin konten dulu biar nggak pakai kendor. Wih, katanya Sultan, jangan kasih kendor beli. Oke, perkembangan hal ini belum ada yang signifikan, tapi dipantengin terus karena siapa tahu dalam 1 menit bisa boom, toto kayak kemarin kan Fratesi kira mengendor, tahu dan deal. Dan kabarnya ini agennya si Fratesi sudah menyelesaikan segala urusan administrasi. Urusan Inter dengan Sassuolo juga udah kelar. Tinggal sekarang medical test, medical check. Ya itulah, tinggal medicalnya aja. Itu kabarnya itu hari Jumat atau besok. Sekarang hari apa aku lupa. Pokoknya udah kelar. Kemudian Bisek juga tinggal nunggu medical aja. Kemudian kita bicara target Inter berikutnya. Yang pertama tentu saja Lukaku. Ausilio ada sebuah wawancara yang sangat menarik. Nah, Ausilio bilang bahwa dia mengomentari saat ini negosiasi dengan Chelsea itu masih alot karena seperti yang aku bilang, Al Hilal aja nawar 45 juta itu ditolak sama Chelsea. Nah, Inter katanya itu kuatnya maksimal cuma 30 juta. Kalau Chelsea ngotot minta di atas itu, mungkin Inter harus memberikan pemain lain sebagai paket. Tapi siapa dong pemain Inter yang diminati Chelsea? Yang setauku tempo hari kan cuma Onana, kemudian Onana juga udah enggak. Aduh, ini situasi Lukaku ini masih sangat jauh dari kata kelar. Alright, kemudian oh ya, sebelum kita lanjut ada kabar gembira, dua pemain kita akhirnya sudah resmi. Seperti sebelumnya aku bilang bahwa ini sudah tinggal tunggu waktu saja perpanjangan kontraknya, yaitu Hakan Calhanoglu dan Alessandro Bastoni. Bastoni dikasih kontrak jangka panjang itu 5 musim. Berarti kontrak Bastoni itu akan berakhir pada 2028. Kemudian Hakan dikasih kontrak 4 musim, berarti sampai 2027. Berarti ya pemain ini aman, sudah musim depan bisa dijual. Gak, semoga enggak sih. Aku maunya ini, kita itu jangan terlalu terpengaruh dengan ini dijual, itu dijual, ini dijual. Kenyataannya yang dijual itu kan baru si Brozovic aja, walaupun harganya yang aku berpendapat sama dengan kawan-kawan, harganya itu kok agak kok cuma 18 juta, 20 juta lah. Cuman ya bagaimana lagi, sudahlah. Pemain-pemain lain belum ada yang dijual. Kemudian Ausilio juga mengomentari soal Onana. Inter sudah menolak mentah-mentah proposal dari MU sebesar 45 juta, 60 juta. Karena kawan-kawan sudah tahu juga Inter sudah bilang bahwa kita tanggal 20 Juli kalau belum ada tawaran yang memuaskan untuk Onana, sudah dia akan dilepas dari bursa transfer. Kemudian ketika ditanya nih gimana, kok kayaknya ada kekhawatiran dari fans bahwa tiap tahun ada pemain bintang yang dijual. Kebetulan ada komentar yang menarik dari Javier Zanetti. Dia bilang, ya kekhawatiran itu wajar, karena namanya fans pasti pingin lihat pemain yang bagus bertahan, pemain yang jelek dijual. Cuman ya kita harus bijak juga menghadapi situasi ini. Pada kenyataannya pemain yang dijual itu memang pemain yang menurut pertimbangan manajemen itu memang hal terbaik mereka harus keluar. Sama seperti Vidal, Alexis Sanchez, gajinya kegedean waktu itu Alexis Sanchez, kemudian dia juga udah kurang masuk di skemanya Inzaghi. Kemudian siapa lagi, Brozovic juga begitu. Secara taktik manajemen melihat Hakan jika diplot sebagai regista utama ini akan lebih bagus untuk Inter. Satu, Inter bisa tampil lebih cepat. Dua, ini lebih bagus lagi untuk perkembangannya Aslani, karena aku sempat bahas bahwa Hakan ini tidak seperti Brozovic yang bisa main full 90 menit 2 kali seminggu. No, kalau Hakan mungkin 1 kali itu dia bisa 90 menit, tapi kalau dia main 2 kali seminggu, yang mainnya kedua ini nggak bisa 90 menit, harus menit 60 atau berapa itu diganti. Nah, ini kan ada ruang untuk berkembang bagi Aslani, sedangkan manajemen menganggap
Aslani ini adalah masa depan Inter. Brozovic dia sudah 8 musim di Inter, ya memang sudah waktunya kita melepas. Kebetulan ini juga pernah diutarakan oleh Guardiola. Salah satu prinsip dia itu adalah ada masanya di mana seorang pemain yang walaupun bintang, walaupun kunci, dia tuh harus dilepas. Karena tim itu harus berevolusi, harus ada perubahan. Karena kalau tidak ya terlalu diketahui oleh yang lain. Kemudian secara politis juga ini pemain nanti terlalu kuat di ruang ganti. Sedangkan manajemen juga udah ada ketidakcocokan. Nah itulah pokoknya banyak sekali alasannya. Sehingga aku sih ya kita percaya apa kata manajemen bahwa melepas Brozovic itu adalah yang terbaik untuk semua pihak. Kebetulan Interisti juga menerima, oke, terima kasih Brozovic, dia layak mendapatkan uang yang jauh lebih banyak. Ngomong-ngomong, Brozovic kan pertama ditawari 100 juta untuk 3 musim, tapi ternyata sekarang itu turun jadi 25 juta satu musim. Al-Nassr ini kayaknya memang agak-agak ini, udahlah, kita tidak usah. Kemudian berita berikutnya itu, ini aku harus sambil mikir, karena kalau aku biasa di kamar itu kan langsung tinggal lihat di layar komputer, aku lihat judulnya aja aku udah tahu apa yang harus diomongin kan. Kalau sekarang apa lagi ya, oh iya, Demiral itu dia sudah ada ketidakcocokan dengan Gasperini dan Demiral inginnya ke Inter. Dia sedang menunggu penawaran dari Inter. Sebenarnya ada yang Juventus juga berminat. Kemudian selain Juventus ada satu lagi klub yang juga berminat. Tapi Demiral sendiri bilang dia inginnya ke Inter. Gila, Inter ini memang sangat menarik Pak, karena kita adalah family. Kemudian oh ya, kembali ke Ausilio tadi. Sorry agak lompat maju mundur karena nggak ada ininya, nggak ada catatannya. Ada juga Ausilio bilang soal kenapa sih kok bisa mempecundangi Milan 2 kali, yaitu Fratesi dan Marcus Thuram. Padahal Thuram, apalagi yang mengincar Thuram itu ada Bayern Munchen, ada PSG. Nah, Ausilio bilang kami sangat terbantu dengan fakta bahwa memang pemainnya sendiri yang sangat menginginkan Inter. Marcus Thuram, dulu aku ngira bahwa PSG yang nggak jadi mau beli Marcus Thuram, tapi ternyata itu Marcus Thuram yang menolak PSG. Milan juga begitu, Marcus Thuram yang nggak mau ke Milan. Apalagi setelah ini sudah aku bahas panjang lebar, setelah insiden dipecatnya Maldini itu dia lebih memilih ke Inter. Kemudian ini juga didukung oleh bapaknya sendiri. Padahal bapaknya itu kan legenda Juve, si Lilian Thuram itu kan. Itulah yang dibilang oleh Ausilio, kami sangat terbantu dengan pemainnya. Fratesi apalagi, sebenarnya Roma juga kan sudah mulai negosiasi dengan Sassuolo. Tapi karena Fratesi ini sendiri yang bilang bahwa aku sudah punya pilihan dan aku sudah ngomong sama agenku, gimana pun caranya aku pingin pindah ke klub ini. Cuma waktu itu kan dia nggak ngomong apa itu klubnya karena nggak etis kan. Nah sekarang Ausilio mengkonfirmasi memang Fratesi yang ingin harus ke Inter. Jadi Inter sangat terbantu dengan ini. Sehingga Sassuolo juga akhirnya mau menurunkan harganya dari yang semula 30 sampai 35 juta tambah Mulattieri, akhirnya jadi 25 juta tambah Mulattieri, dan itu pun masih bisa dibayar musim depan. Nah, Demiral, tapi berita baiknya kan kemarin ada nama yang muncul itu Lazar Samardzic, pemain dari Serbia. Kabarnya Inter belum mengatakan bahwa batal Samardzic. Jadi ini sama seperti perkiraan semula bahwa ada 3 pemain yang diincar Inter, yaitu Fratesi, Samardzic, dan Koopmeiners. Dari 3 ini kemungkinan besar 2 akan diambil. Nah sekarang berarti Fratesi udah, antara Koopmeiners dan Samardzic. Menurutku kalau sekarang ini Koopmeiners lebih bagus. Tapi kalau kita ngelihat potensi di masa depan, aku ngelihat lah Samardzic sih. Samardzic ini sangat kuat kemungkinannya bahwa dia akan menjadi pemain sekelas Milenkovic Savic, menurutku loh ya. Oke, itu untuk incaran Inter. Apa lagi ya? Masih ada lagi satu tapi aku agak lupa terus terang aja. Kemudian Onana sudah. Oh ya, satu lagi deh untuk penutup, soal Kvaratskhelia. Dia juga ditanya ini, kenapa kok Kvaratskhelia
bisa dibeli dengan murah oleh Napoli. Ini ya kasarnya agennya Inter kerjanya ngapain aja kok nggak bisa ngelihat potensi ini. Oh, terus dia bilang gini, semua orang sudah tahu soal Kvaratskhelia. Filenya Kvaratskhelia itu sudah ada di meja direktur Roma, Juventus, Inter, itu semua sudah punya filenya Kvaratskhelia. Dan terus terang kami pun berpikir waktu itu bahwa investasi di Kvaratskhelia itu sangat bagus. Tapi masalahnya adalah Kvaratskhelia itu tidak masuk di skema permainan kami. Di zaman Conte 352 dia nggak masuk. Di zamannya Inzaghi masih dengan 352 juga dia tidak masuk. Karena Kvaratskhelia ini nggak bisa. Kayak Perisic kan dia dari penyerang sayap akhirnya dikonvert jadi wingback, dia bagus. Masalahnya Kvaratskhelia itu tidak punya fisik yang sebagus Perisic. Dia tidak punya kemampuan defense yang sebagus Di Marco dan Dumfries. Jadi memang ini masalah ketidakcocokan aja. Kalau dia main dipaksakan ke Inter, dia nggak akan berkembang, sama kayak Coutinho jadinya. At least kita dulu Coutinho masih bisa jual dia dan masih dapat profit kan, walaupun nggak sebanyak profitnya Liverpool. Itu sih masalahnya. Jadi ya bukan kami goblok, tapi ya karena memang nggak masuk di skema kami gitu katanya. Alright guys, itu aja. Ngomong-ngomong, jangan lupa nanti sekitar 6:30 aku akan ada di Linglung Coffee and Eatery. Kalau nggak ada yang datang ya nggak apa, aku makan sendiri kayak orang patah hati itu kan, kayak jomblo. Jadi aku bawa oleh-oleh dari Bali. Ini ada Bali Banana, ini sangat terkenal, ini enak banget. Kemudian ini ada apa ya, isinya ada 9, jadi ada, kalau ada 9 yang semua dapat satu-satu. Kemudian ada ini nih premium kopi, kalau ada kawan-kawan yang suka ngopi, ini special quality. Kemarin istriku ke Korea bawa oleh-oleh ini, wah mereka sangat suka. Pernah dibawa ke Jepang juga, semua sangat suka. Ini kalau pecinta kopi pasti suka. Tapi ini cuma satu. Kalau nanti ada lebih dari satu yang ini, yang suka kopi, ya gimana, nanti diundi aja. Oke guys, jangan lupa, terima kasih buat kawan-kawan yang udah nonton. Nanti kalau ada yang free, ada yang ini, kita ngobrol-ngobrolin Inter. Sampai jumpa di Linglung Coffee and Eatery. Aku di sana sampai sekitar jam 8 lah. Dari setengah 7 sampai mungkin setengah 8 atau jam 8 ya. Tergantung gimana situasi nanti. Oke, ciao guys. Sampai jumpa. Terima kasih dukungannya.